Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Ilham dengan NIM 2309114 dari Prodi Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sinyal dan sistem. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi sistem, interkoneksi jaringan, dan klasifikasi sistem berdasarkan sifatnya. Pertama kita akan masuk, apa itu sistem? Sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sinyal dan sistem, sistem merujuk pada proses atau alat yang mengubah sinyal input menjadi sinyal output melalui suatu fungsi atau transformasi. Sistem ini bisa berupa perangkat fisik maupun proses matematis yang diwakili dalam berbagai bentuk, seperti persamaan ataupun diagram blok. Kita masuk ke interkoneksi sistem. Yang pertama, ada seri, yaitu output satu sistem menjadi input sistem lain, di mana interkoneksi ini adalah konfigurasi seri ketika output dari satu sistem digunakan langsung sebagai input untuk sistem berikutnya. Dalam konfigurasi ini, dua atau lebih sistem dihubungkan secara berurutan, sehingga sinyal atau data mengalir dari satu sistem ke sistem berikutnya tanpa percabangan, seperti yang ada di gambar. Lalu yang kedua, ada konfigurasi paralel, di mana dalam interkoneksi paralel, input yang sama diberikan ke beberapa sistem, lalu output dari setiap sistem dijumlahkan. Yang dimana konfigurasi ini, ketika input yang sama diberikan ke beberapa sistem secara bersamaan, dan output dari setiap sistem kemudian digabungkan, seperti dijumlahkan, dirata-rata, ataupun dipilih yang terbaik untuk menghasilkan output terakhir. Lalu yang ketiga ada umpan balik. Dalam umpan balik, sebagian output dikembalikan ke input melalui jalur umpan balik, seringkali untuk kontrol, di mana umpan balik melibatkan pengembalian sebagian output ke input melalui jalur umpan balik. Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol atau memodifikasi perilaku sistem, meningkatkan stabilitas, akurasi, dan kinerja dari konfigurasi itu sendiri. Oke, kita masuk ke klasifikasi sistem berdasarkan sifatnya. Linear dan non-linear. Sistem linear adalah sistem yang mematuhi prinsip superposisi. Ini berarti outputnya dapat diperoleh dengan menjumlahkan output dari masing-masing input secara terpisah. Pada sistem ini, jika suatu input diperbesar dengan faktor tertentu, maka outputnya juga akan membesar dengan faktor yang sama. Lalu ada sistem non-linear, tidak mematuhi prinsip superposisi. Dengan kata lain, ketika input diberikan dalam beberapa bagian, output total tidak sekadar merupakan hasil penjumlahan dari output masing-masing bagian. Sebaliknya, seringkali terdapat interaksi yang lebih kompleks di antara input-input tersebut, menghasilkan perilaku yang tidak terduga atau tidak linear. Selanjutnya ada time invariant dan time varying. Sistem time invariant adalah sistem yang sifat dan perilakunya tetap konstan terhadap waktu. Output sistem hanya ditentukan oleh input yang diberikan pada waktu tertentu, tanpa dipengaruhi oleh kapan input tersebut dimasukkan. Sistem time varying adalah sistem yang karakteristik atau perilakunya berubah seiring berjalannya waktu. Sistem ini mampu menyesuaikan diri atau merespon perubahan kondisi yang terjadi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada kasual dan non-kasual. Sistem kasual adalah sistem di mana output pada suatu waktu hanya ditentukan oleh input yang terjadi pada waktu tersebut atau sebelumnya. Artinya, output sistem tidak dapat dipengaruhi oleh input yang belum terjadi atau berasal dari masa depan. Sistem non-kasual adalah sistem di mana outputnya dapat bergantung pada input yang berasal dari masa depan atau waktu yang belum datang. Sistem seperti ini umumnya bersifat teoritis, karena dalam kenyataannya kita biasanya hanya memiliki akses pada informasi masa kini atau masa lalu. Lalu yang terakhir ada sistem stabil dan tidak stabil. Sistem stabil adalah sistem yang menjaga outputnya tetap terkendali dan dalam batas tertentu meskipun terjadi perubahan kecil pada input. Dengan kata lain, jika inputnya terbatas, maka outputnya juga akan tetap terbatas dan tidak akan bertambah secara berlebihan. Lalu, sistem tidak stabil adalah sistem yang outputnya yang dapat meningkat secara drastis meskipun inputnya terbatas, bahkan bisa tumbuh tanpa batas secara eksponensial. Kondisi ini sering menyebabkan sistem mengalami malfungsi atau kegagalan. Baik, itu saja penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin misinformasi yang saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.